semuanya. Kalian pernah kepikiran gak sih gimana organisasi bisnis itu kenapa bisa berjalan dengan rapi, teratur, dan juga tetap berkembang? Nah, di video kali ini kita akan bahas apa itu akademis. Dan kita juga akan menjelaskan dengan beberapa analogi yang mudah dimengerti. Mulai dari cara mereka membentuk tim, membagi tugas, sampai di mana seluruh tim bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Organisasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki peran dan tugas yang jelas. Kita ambil analogi dari tim sepak bola yang terdiri dari 11 pemain inti yang memiliki peran, posisi, dan tugas masing-masing. Kita ambil contoh yaitu penyerang tengah atau yang biasa disebut sebagai striker yang bertugas sebagai finisher atau pencetak gol bagi timnya. Nah, setelah menggunakan analogi sepak bola tadi, sama halnya dalam organisasi bisnis. Dalam sebuah bisnis ini ada divisinya masing-masing. Dalam bisnis itu sendiri ada divisi keuangan, pemasaran, produksi, dan lain-lain. Di divisi ini memiliki job desk dan tujuannya masing-masing. Di organisasi bisnis, kita ibaratkan seperti tubuh manusia yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, setelah kita mendapatkan pemahaman tentang organisasi dan juga organisasi bisnis, hal apa sih yang membedakan antara organisasi bisnis dengan organisasi lainnya? Dan yang membedakan antara organisasi bisnis dan juga organisasi lainnya yaitu karakteristik yang berorientasi pada sebuah keuntungan. Organisasi bisnis memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki tujuan yang terukur. Perusahaan bisnis pasti memiliki tujuan yang terukur. Misalnya adalah target profit dan penjualan per bulan. Yang kedua, struktur hierarki. Dalam sebuah perusahaan pasti memiliki pembagian wewenang dari bagian paling bawah hingga pemimpin tertinggi. Dan ketiga, spesialisasi fungsi. Dalam suatu perusahaan pasti memiliki pembagian divisi seperti divisi pemasaran, produksi, dan keuangan. Yang keempat, adanya sistem reward bagi karyawan, yaitu sebagai bentuk apresiasi karena karyawan tersebut sudah menyelesaikan target bulanan. Dan kelima atau yang terakhir adalah manajemen resiko. Perusahaan harus mampu meminimalisir kerugian atau masalah yang akan perusahaan hadapi. Nah, setelah mengetahui dari fungsi organisasi bisnis, kita lanjut ke karakteristik dari organisasi. Secara umum, karakteristik organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah struktur fungsional. Struktur fungsional ini mengelompokkan karyawan berdasarkan jenis atau fungsi dari karyawan tersebut, guna untuk spesialisasi, efisiensi, biaya, dan kejelasan alur laporan. Struktur fungsional ini biasanya dalam bentuk departementalisasi seperti pemasaran, keuangan, lalu produksi, dan HR atau lain-lainnya. Setiap departemen ini pastinya dipimpin oleh manajer yang berfungsi untuk mengorganisir atau menyelesaikan kinerja mereka dalam departemen ini. Namun di sisi lain, kekurangan dari fungsional ini adalah mereka kurang responsif dalam menanggapi kondisi pasar, karena struktur mereka ini terlalu jelas atau terlalu banyak, sehingga informasi yang sampai dari bawah ke atas seringkali tidak sampai dengan baik.
kedua adalah struktur divisional. Struktur divisional ini adalah pengorganisasian dibagi atau merujuk pada pembagian kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan 3 hal seperti jenis layanan, jenis produk, dan wilayah geografi tertentu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan fokus dan respon terhadap pelanggan atau pasar. Nah, dengan pembagian 3 hal ini, mereka dapat fokus dan meningkatkan kinerja mereka untuk merespon atau perubahan yang terjadi pada market, sehingga memastikan hal ini dapat terpecahkan secara utuh atau secara terfokus dan detail. Nah, namun kekurangan dari struktur divisi ini adalah apabila antar divisi tidak adanya komunikasi yang jelas dapat menyebabkan tumpang tindih pekerjaan ataupun sehingga tidak menciptakan efisiensi dalam alurnya pekerjaan. Yang ketiga yaitu struktur matriks, di mana struktur matriks ini biasanya seorang karyawan akan mendapatkan 2 atasan. Yang pertama ada manajer fungsional, terus yang kedua ada manajer proyek. Lalu dalam struktur ini biasanya mereka bekerja cenderung lebih fleksibel dan juga efisien untuk proyek-proyek besar, tetapi bisa menimbulkan konflik wewenang. Yang keempat adalah struktur tim dan juga struktur komite, di mana dalam struktur ini biasanya dalam mengambil keputusan dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi antar karyawan dan juga anggota. Tetapi struktur ini sepertinya kurang efisien. Jadi dari keempat struktur organisasi bisnis ini bisa dilakukan menjadi lebih terarah, teratur, dan juga siap untuk menghadapi tantangan. Setelah karakteristik yang disampaikan oleh teman saya tadi, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi struktur dari organisasi bisnis. Yang pertama, koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik dapat menyatukan antar berbagai divisi agar dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, kejelasan dan tanggung jawab. Dalam organisasi bisnis pasti dibagi menjadi beberapa divisi. Nah, divisi-divisi tersebut pasti memiliki job desk dan tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Kemudian yang ketiga, alur komunikasi yang jelas. Ketika di sebuah perusahaan strukturnya jelas, maka informasi yang disampaikan dari atasan akan sampai pada bawahan dengan lebih efisien dan informasinya valid. Fungsi yang keempat yaitu menentukan tentang pengawasan, di mana biasanya struktur organisasi menentukan berapa banyak orang yang bisa diawasi secara efektif dan juga oleh seorang manajer. Kalau satu manajer mengawasi terlalu banyak orang, hasilnya mungkin sama seperti seorang guru yang mengajar satu kelas berisi ratusan siswa, dan itu sangat tidak efektif. Lalu fungsi yang kelima adalah memberikan jalur karir yang jelas, di mana struktur organisasi menunjukkan tahapan posisi yang bisa dicapai karyawan dari level staff hingga manajer. Perumpamaannya seperti tangga. Setiap anak tangga memiliki langkah yang harus dilewati sebelum mencapai puncak. Dengan adanya fungsi-fungsi ini, struktur organisasi membuat perusahaan berjalan lebih teratur dan juga efisien. Lalu siap mencapai tujuan bisnis yang sudah ditentukan. Baik, kita lanjut ke macam-macam organisasi bisnis. Yang pertama adalah perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan ini didirikan oleh satu orang dan modal tanggung jawab diemban secara mandiri oleh pemilik bisnis. Mulai dari pemasaran, keuangan, lalu bagaimana proses penyetokan barang yang ada dalam bisnis mereka. Contoh dari perusahaan perorangan ini adalah seperti warung kopi, warung Madura, rumah makan,
warnet, dan lain-lain. Yang kedua adalah firma. Firma ini didirikan 2 orang atau lebih, yang dimana semua anggota atau setiap anggota dalam firma ini berperan aktif dan bertanggung jawab atas jalannya firma. Contoh dari firma ini adalah seperti firma hukum atau firma akuntan publik seperti Deloitte. Yang ketiga yaitu CV, di mana CV terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama sekutu aktif, di mana sekutu aktif ini orang biasanya menjalankan dan juga mengelola perusahaan dalam sehari-hari. Sedangkan sekutu pasif yaitu orang yang hanya menanam modal atau uang tetapi tidak ikut menjalankan perusahaan. Contohnya seperti PT Sinar Baja Elektrik. Terus yang keempat ada perseorangan terbatas atau PT, di mana sebuah badan usaha yang memiliki badan hukum resmi sebagai pengusaha dan juga pemilik itu mempunyai entitas yang berbeda. Contohnya seperti PT Gudang Garam Tbk dan juga PT Hanjaya Mandala Tbk. Yang kelima adalah koperasi. Perusahaan ini dimiliki oleh anggota yang mementingkan asas kekeluargaan dan seluruh keuntungan dibagikan kepada seluruh anggota. Contohnya koperasi simpan pinjam dan koperasi unit desa. Yang terakhir atau yang keenam adalah BUMN, adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara dan bertujuan untuk melayani publik dan mencari keuntungan atau profit. Contohnya PT PLN, Pertamina, dan PT KAI. Nah, sampai sudah kita di penghujung video, dapat kita simpulkan bahwa organisasi bisnis merupakan suatu wadah kerjasama yang dilakukan oleh 1 orang atau lebih yang memiliki struktur, ciri, dan karakteristiknya masing-masing. Seperti contoh adalah CV ataupun PP ataupun perusahaan terbatas pastinya memiliki ciri khas masing-masing dan karakteristik masing-masing. Dengan menyimak video kali ini, kita belajar bagaimana fungsi alur organisasi itu berjalan. Kita dapat menilai bagaimana organisasi bisnis itu berjalan secara runtun dan sistematis sehingga menghasilkan sebuah keuntungan atau sebuah profit. Sekian video pembahasan mengenai materi organisasi bisnis. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kalian semua. Jalan-jalan ke Taman Malaka, pulang sore, membawa cerita. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.